Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Penny Patricia, Hadir Bu. Cindy Julianti, Hadir Bu. Rifka Aisyah, Hadir Bu. Yola Rizkia Putri, Hadir Bu. baik, hadir semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Baik Bu. Silakan Penny. Mengenai materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Penny, bahwasanya minggu kemarin kita mempelajari mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman, yakni ideologi terbuka ya. Nah, lalu apa itu ideologi terbuka? Saya Bu, Silakan Cindy. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak berasal dari luar, melainkan berpengaruh pada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Cindy, bahwasanya ideologi terbuka itu adalah nilai-nilai yang berasal dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian mengenai nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila. Saya Bu, Silakan Cindy. nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Cindy, bahwasanya ada 5 nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Lalu bidang apa saja yang berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila ini? Baik Bu. Ya, silakan Benny. Bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Benny, bahwasanya dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan ini ada 4 bidang ya, yaitu bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit mengenai materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kita penting untuk mempelajari materi ini karena perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan ini bertujuan untuk menciptakan pelaksanaan dan perkembangan di dalam bidang-bidang tersebut sesuai dengan Pancasila dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi pada hari ini, siswa dapat menjelaskan mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Setelah mempelajari materi pada hari ini, siswa dapat menguraikan contoh-contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah menyimak video yang disediakan oleh guru, siswa dapat menganalisis video tersebut yang berkaitan dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kegiatan belajar kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila, dan kalian juga sambil menyimak PowerPoint yang telah Ibu sediakan, dan nanti akan ada video kasus yang akan Ibu tayangkan dan kalian menganalisis video kasus tersebut dan hasil analisisnya akan kita diskusikan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan ini meliputi 4 bidang. Yang pertama bidang politik dan hukum, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, dan yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum yang meliputi pertama, lembaga negara, kedua, hak asasi manusia, ketiga, demokrasi, dan keempat, hukum. Pertama, lembaga negara. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat,
menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Lembaga negara di Indonesia sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di antaranya MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Keuangan. Lembaga negara ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, hak asasi manusia. Hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila artinya hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Ketiga, demokrasi. Demokrasi yang negara Indonesia kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Bentuk pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, hukum. Perwujudan nilai Pancasila dilihat dari sistem hukum, yakni diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Koperasi Indonesia merupakan contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar dapat lebih maju dan modern. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah. Contoh perkembangan sosial budaya masyarakat, yakni traktor, merupakan salah satu teknologi hasil kebudayaan yang bisa memudahkan pekerjaan masyarakat. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi dalam pembelaan negara yakni TNI yang merupakan komponen utama dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan ada juga kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sekarang silakan kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan ya. Ibu. Nama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin disebut dalam 3 perkara saat sidang dakwaan mantan penyidik KPK, Robin Patuju. Robin jadi terdakwa karena diduga menerima suap Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial yang ingin menghentikan kasus yang tengah disidik oleh KPK saat itu. Dalam sidang, jaksa menyebut Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin juga diduga menyuap Robin sebesar 3,5 miliar rupiah untuk pengurusan kasus dana alokasi khusus Lampung Tengah yang diselidiki oleh KPK. Adapun 3 perkara yang menyinggung nama Aziz di sidang dakwaan Robin adalah di kasus Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial dan Robin Patuju. Peran Aziz sebagai yang mengenalkan Robin ke Syahrial agar kasus jual beli jabatan di Tanjung Balai tidak naik ke penyidikan.
Lalu dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah pada 2017. Aziz dan Aliza Gunado memberikan 3 miliar rupiah dan 36 ribu dolar Amerika pada Robin untuk menghentikan penyelidikan kasus pengurusan fee 8% dan dana alokasi khusus. Kasus ketiga ada di kasus ex-Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Dalam kasus ini, Aziz Syamsuddin mengenalkan Rita kepada Robin dan Maskur Husain. Robin dan Maskur menjanjikan Rita memuluskan pengembalian aset yang disita KPK dan pengajuan peninjauan kembali dengan meminta imbalan 10 miliar rupiah. Kalian sudah menyimak video tersebut ya? Nah, sekarang apakah ada pertanyaan mengenai penjelasan dari Ibu tadi dan video yang Ibu tayangkan? Bisa boleh ditanyakan apabila ada yang kurang dipahami. Saya Bu, Ya, silakan Benny. bagaimana contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan sekolah? Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan sekolah bisa dilihat kalian sebagai pelajar itu harus menaati peraturan yang ada di sekolah dan tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Apakah bisa dipahami, Benny? Ya Bu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, baik, jika tidak ada, silakan kalian menganalisis ya video yang Ibu tayangkan tadi, apakah video tersebut sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penyebabnya, terus akibatnya, dan bagaimana cara mengatasinya ya. Setelah kalian menganalisis tersebut, kalian nanti diminta untuk mendiskusikan secara bersama ya. Dan nanti dikumpulkan di depan meja ya. Baik, kalian telah selesai berdiskusi ya. Selanjutnya silakan kumpulkan hasil diskusi kalian. Baik, selanjutnya hasil diskusi ini silakan kalian presentasikan ke depan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tindak korupsi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR tersebut telah melanggar nilai-nilai Pancasila, di mana tindak yang dilakukan tidak sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya lembaga negara melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah aktif berdiskusi pada hari ini. Semoga kedepannya dapat lebih aktif lagi. Baik, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, di mana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan ini artinya bidang-bidang kehidupan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti yang contoh-contoh tadi sudah disebutkan bahwasanya contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila ini seperti pemilu, koperasi Indonesia, terus tadi ada hasil kebudayaan seperti traktor, lalu ada sistem keamanan keliling seperti ini ronda malam, itu termasuk ke dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, semoga dapat dipahami ya. Baik, tugas kalian di rumah silahkan mengerjakan soal pada halaman 20. Di situ ada soal-soal mengenai materi kita pada hari ini. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik Bu. Dan kalian juga silakan mencari materi minggu depan ya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik Bu. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ketua kelas pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua kelas. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.